Tuhan, salam semangat pagi. Biarlah di pagi yang indah ini kita tetap bersemangat karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita, menyertai kita sampai kesudahannya. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kita baca ayat 12 sampai ayat 14. Setelah hari Kamis kemarin kita peringati hari keangkatan Tuhan Yesus ke sorga, mekratipun Gusti dateng swarga. Hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dengan apa yang dilakukan oleh para murid-murid ketika mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus ke sorga. Kemarin saya katakan bahwa mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga, itu adalah membuktikan bahwa sorga itu ada. Anak-anak Tuhan yakin, diberikan teladan oleh Tuhan Yesus, dia berasal dari sorga, dia kembali ke sorga. Sampai dia akan datang kembali menjemput kita. Dan ketika dalam penantian itu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, banyak tantangan yang harus kita lewati. Oleh sebab itu Tuhan Yesus senantiasa berdoa kepada Bapa di sorga untuk meneguhkan iman kita. Ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus dikirimkan. Kalau Tuhan Yesus masih ada di bumi ini, Roh Kudus tidak diturunkan. Sebagai pengganti daripada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus diturunkan untuk menuntun umatnya, untuk menjagai orang percaya, untuk menuntun, memberikan anugerah, memberikan meneguhkan, menguatkan hati mereka yang gundah, hati mereka yang susah. Roh Kudus mengingatkan mereka akan dosa dan memberikan senantiasa semangat untuk hidup baru bersama dengan Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Ketika murid-murid ditinggal oleh Tuhan Yesus, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus digenapi. Mereka pergi ke Yerusalem yang dikatakan hanya seperjalanan Sabat jauhnya, kurang lebih 3,5 kilo antara Bukit Zaitun dan Yerusalem, tidak jauh. Sebab itu mereka senantiasa di tempat yang sudah disewanya, di tempat yang sudah disediakan di situ, mereka berkumpul bersama-sama. Untuk apa? Untuk berdoa. Dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami. Di Bukit Zaitun ini Tuhan juga berdoa untuk murid-muridnya untuk senantiasa dijaga oleh Tuhan. Karena murid-murid ini bukan berasal dari dunia, oleh sebab itu Tuhan perlu menguatkan mereka. Tuhan supaya meneguhkan mereka, supaya dalam menghadapi tantangan kehidupan bersama-sama di dunia ini, mereka tetap dikuatkan. Tuhan Yesus terus berdoa, bersafaat bagi murid-muridnya. Seperti dikatakan di Yohanes 17 itu. Terus menerus berdoa untuk umat percaya. Dikatakan setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu 11 muridnya. Orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 11 muridnya bersama-sama diikuti dengan perempuan-perempuan yang senantiasa melayani Tuhan Yesus bersama dengan Ibu Yesus bersama-sama. Mereka untuk apa? Untuk berdoa. Untuk berdoa. Dalam penantiannya maka mereka terus-menerus berdoa. Tiada jemu-jemunya mereka berdoa. Mungkin siang malam mereka terus berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mungkin kita sudah berdoa sekian lama, sampai kita lupa apa yang kita doakan. Mungkin kita mempunyai pergumulan yang sangat lama tidak dijawab oleh Tuhan. Inilah waktunya kita memohon belas kasihan Tuhan terus-menerus, supaya doa kita bukan hanya didengar oleh Tuhan, tetapi kita juga menerima jawaban dari doa itu. Saudara, Alkitab berkata bahwa doa tanpa bertindak itu adalah hal yang bodoh. Doa tanpa tindakan adalah sesuatu hal yang dikatakan bodoh. Kita minta sesuatu tetapi kita tidak mau bertindak sesuatu, melakukan sesuatu. Itu dikatakan orang-orang yang bodoh. Seperti 5 anak dara yang sedang menyongsong pengantin laki-laki. Mereka menyiapkan pelita namun tidak menyiapkan minyaknya. Jadi kan dikasih Tuhan, bertindak tanpa doa. Tindakan tanpa doa itu adalah orang-orang yang nekat. Bertindak sesuatu tetapi tanpa disertai doa, itu adalah orang-orang yang nekat. Tetapi orang yang berdoa tanpa bertindak, itu adalah orang-orang yang bodoh. Diharapkan dalam doa kita ada tindakan yang kita kerjakan. Ada tindakan yang kita kerjakan. Mengapa kita perlu berdoa? Katakan murid-murid dengan sungguh-sungguh berdoa, dengan tekun berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh akan membawa kita kepada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk kita menikmati jawaban doa kita. Mengapa kita perlu berdoa? Karena doa merupakan benteng hidup kita orang percaya. Kita perlu benteng, kita perlu pagar, kita perlu dipagari. Pagar itu apa? Yaitu doa kita. Doa dengan tekun, doa dengan rajin, doa dengan bersungguh-sungguh. Dengan kita berdoa, maka iman kita semakin dikuatkan. Iman kita semakin bertambah, iman kita semakin diteguhkan. Doa merupakan benteng, kecuali itu juga doa merupakan senjata kita. Doa kita merupakan senjata. Senjata untuk apa? Senjata untuk melawan iblis. Senjata untuk melawan iblis hanya dengan doa yang sungguh-sungguh. Doa yang tidak sungguh-sungguh, doa yang dinyatakan hanya dengan rutinitas saja, tidak akan ada kuasanya. Doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa kedaulatan Tuhan itu sangat dahsyat. Dan kita sangat memerlukan benteng itu, kita sangat memerlukan senjata itu untuk kita melawan tipu muslihat si iblis. Sebab itu kita sangat perlu berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat-saat ini kita banyak dihadapkan dengan tantangan yang sangat luar biasa. Baik dalam tantangan dalam rumah tangga, tantangan dalam ekonomi, tantangan dalam pendidikan dan sebagainya. Banyak tantangan yang kita perlukan. Kita perlu senjata yang ampuh untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan panah api si jahat dengan doa yang bertalu-talu, doa yang tidak jemu-jemu. Sekalipun belum mendapat jawaban, kita tetap berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Kita sadar bahwa kita adalah
ringkih. Kita sadar bahwa kita adalah lemah. Tetapi dengan berdoa kita bisa kuat. Dengan berdoa kita bisa mendapatkan kesabaran demi kesabaran. Seringkali dalam kita menghadapi masalah, seringkali kita lupa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber jawaban dari setiap masalah yang ada. Seringkali Tuhan sepertinya tidak berpihak dengan kita. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam masalah, sepertinya Tuhan tidak menolong. Pastikanlah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Masalah, hambatan, tantangan akan lebih mendewasakan kita. Akan lebih mendewasakan iman kita untuk kita senantiasa bertindak tepat pada waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, doa merupakan benteng kita, pagar kita. Doa merupakan senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Selain itu, doa merupakan kekuatan kita. Doa merupakan kekuatan kita. Tadi saya sampaikan bahwa kita adalah orang yang ringkih, orang yang lemah. Seringkali kita mengikuti keberadaan dunia ini karena kita cenderung terseret ke sana. Maka dengan doa itu kita mendapatkan kekuatan. Dengan doa kita mendapatkan semangat yang baru, gairah yang baru untuk menghadapi tantangan ini bersama dengan Tuhan. Ketika kita dipersiapkan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan senantiasa membela kita. Sekalipun sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita. Saudara, mengapa kita perlu berdoa? Yang pertama tadi, doa merupakan benteng kita. Yang kedua, doa merupakan senjata kita dalam melawan tipu muslihat iblis. Doa merupakan kekuatan untuk kita mendapatkan semangat baru, gairah yang baru. Yang berikutnya, mengapa kita perlu berdoa? Karena doa adalah jawaban. Dengan kita berdoa, kita akan mendapatkan jawaban yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan akan senantiasa tolong kita, menguatkan, meneguhkan kita untuk kita terus tetap berdoa. Dengan tekun, dengan rajin, dengan bersungguh-sungguh. Sekalipun tantangan ada, hambatan ada, kita tetap datang kepada Tuhan. Kita tetap datang kepada Tuhan. Orang percaya senantiasa diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan untuk mendewasakan iman kita. Orang percaya senantiasa diperhadapkan dengan peperangan rohani. Oleh sebab itu kita perlu benteng, oleh sebab itu kita perlu senjata, oleh sebab itu kita perlu kekuatan supaya kita senantiasa menerima jawaban daripada doa-doa itu. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita berdoa, maka kita akan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Mengerti apa? Mengerti keterbatasan kita. Mengerti keterbatasan orang lain. Mengerti bahwa orang lain juga punya keterbatasan, punya kelemahan. Mengerti akan keberadaan orang-orang di sekitar kita. Kita akan mengerti. Hanya doa yang sungguh-sungguh. Hanya doa dengan sungguh-sungguh mereka akan menerima anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan itu hanya diperuntukkan bagi orang yang sungguh-sungguh. Dalam peperangan rohani itu maka kita akan bersabar. Akan mendapatkan kesabaran dalam menghadapi situasi yang ada. Mungkin dicaci orang,
terima kasih Tuhan, saya tidak membalas cacian orang lain. Saya tidak membalas makian orang lain. Tetapi ketika kita dicaci, ketika kita dimaki, bahkan kita harus senantiasa memberkati. Abot, berat. Tetapi itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang terus senantiasa diperhadapkan dengan peperangan rohani. Ketika orang lain muring-muring, kita bisa ngelus dulu. Tuhan memberikan kesabaran bagi kita. Sabar memberikan kekuatan. Tuhan senantiasa ketika kita mengerti rencana Tuhan, maka kita bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Kita bisa memahami jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang tak tercela. Jadi rencana Tuhan itu sangat indah dalam hidup kita. Sekalipun kita dimentokkan dalam segala sesuatu, ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, ke muka, tembok, ke belakang, juglangan, masih ada satu jalan. Ke atas masih terbuka. Ketika kita angkat tangan, tanda kita berserah kepada Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan turun tangan menolong kita. Tuhan izinkan langit itu tidak selalu cerah seperti hari ini. Ada kalanya mendung, ada kalanya gerimis, ada kalanya disertai dengan angin kencang. Puji Tuhan, kita terus bersyukur dengan apa yang Tuhan taruh, dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan akan senantiasa tolong kita untuk kita tetap berdoa dan memahami. Ketika kita berdoa, kita bisa memahami jalan Tuhan. Bukan Tuhan suruh memahami jalan kita, karena jalan kita seringkali mengikuti jalan dunia ini. Kita seringkali terseret ke sana. Itu kita perlu doa supaya memahami jalan-jalan Tuhan. Ada ungkapan berkata bahwa banyak berdoa, banyak berdoa. Tidak berdoa, tidak ada. Tapi ketika kita berdoa dan bertindak, katakan orait labora, pasti ada penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa akan menyertai kita. Kita dimampukan untuk bersyukur, kita dimampukan untuk sabar, kita dimampukan untuk lemah lembut, kita dimampukan untuk rendah hati. Lemah lembut, bersyukur, rendah hati sangat sulit kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan sesuatu yang lebih baik atas kehidupan kita. Mungkin kita sudah berdoa. Mungkin kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan belum dapat jawaban. Kita berkata, kamu sudah berdoa dan tidak mendapatkan jawaban. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Salah dalam berdoa. Doanya hanya apa? Untuk kepentingan sendiri. Tuhan berkati aku. Lalu diberkati, lali. Tuhan berikan saya pekerjaan. Lalu diwai penggawean ini wakeh sampai lali sing wae penggawean. Lali ibadah. Tuhan berikan kami kesehatan. Ketika kita sakit kita berdoa, Tuhan berikan kami kesembuhan. Ketika sudah sembuh, lali. Tuhan akan tolong kita. Puji Tuhan. Jangan kita ojo dumeh kita masih kuat. Ojo dumeh kita masih sehat. Ojo dumeh kita masih ruso. Suatu saat ada waktunya imun kita lemah. Suatu saat ada waktunya kesehatan kita berkurang. Tuhan akan senantiasa memberikan kita semangat. Senantiasa memberikan gairah. Biarlah kita senantiasa taat, setia dalam kita berdoa. Karena apa? Supaya kita jangan salah berdoa. Kita jangan berdoa hanya untuk kepentingan sendiri. Tuhan akan tolong kita untuk kita dimampukan berdoa bagi orang lain lebih dulu.
berdoa syafaat lebih dulu, berdoa untuk orang lain, baru untuk kebutuhan kita masing-masing. Tuhan akan senantiasa tolong kita untuk kita taat, setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Seringkali ketika kita berdoa, kita memaksa Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, guru wayahe. Sik rong dino, kudune petang dino sampai entek obate paling enggak. Kalau bawa ke dokter. Sampai entek obate. Sik rong dino, Tuhan sembuhkan saya. Lek gak kesembuhane aku gak nang gereja. Wah, potong nantang Tuhan itu. Lek gak waras kok nang gereja. Ternyata waras Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kalanya kita memaksa Tuhan. Seringkali kita memaksa Tuhan dalam kita berdoa. Tetapi biarlah kita senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kita senantiasa mengikuti jalan-jalan Tuhan. Untuk senantiasa tekun dalam doa. Berdoa dan bertindak ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita tidak hanya berdoa dan berdoa. Tetapi harus ada tindakan daripada doa kita. Segala sesuatu yang umatnya tidak bisa melakukan, Tuhan yang akan melakukannya. Pastikan hidup kita senantiasa tetap dalam doa dan bertindak dengan tepat. Sesuai dengan doa-doa kita ambil tindakan. Tuhan akan senantiasa tolong kita. Karena Tuhan senantiasa menjadi benteng kita, menjadi senjata kita dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi tantangan yang ada. Dan Tuhan senantiasa menjadi jawaban daripada doa kita. Antara kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Ketika kita tidak berdoa, maka kita semakin menjauh daripada Tuhan. Tetaplah menjadi orang-orang yang berdoa dan bertindak dengan tepat. Tuhan Yesus memberkati. Bawa hidupku secara ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku mungkin kami berdoa, tapi doa kami salah. Ampuni kami Tuhan,
Jadikan kami taat, setia, dan mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mungkin seringkali doa-doa kami memaksa Tuhan. Seringkali kami tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Biarlah kami senantiasa Tuhan jadikan orang-orang yang taat, orang yang setia, dan mau mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Mohon belas kasihan-Mu atas kami. Untuk kami memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Mohon kasih karunia-Mu atas kami, mohon anugerah-Mu atas kami. Terima kasih. Terima kasih. Teguhkan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang berdoa dan bertindak dengan tepat. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi orang-orang yang berdoa dan bertindak sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Menyerahkan bangsa dan negara dalam kuasa tangan Tuhan. Dalam situasi yang sulit ini Tuhan, tolong para pemimpin negeri kami. Pemerintah pusat darah tingkat 1, tingkat 2, kecamatan, desa, RT, Tuhan hikmat-Mu, Tuhan taruh atas mereka. Juga dalam menjalani kesulitan yang ada, Tuhan senantiasa tolong berikan kekuatan. Dalam menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih. Wilayah Jawa Timur dilawat oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kabupaten dan Kota Malang diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Sehingga warga Malang ini mengalami berkat-berkat Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Dari Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Tuhan lawat Kecamatan Sumber Manjing Wetan dan berkati. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa untuk desa kami tercinta Sidoarjo, mari lawat dan berkati desa kami. Terima kasih. Aparat yang ada Tuhan tolong mereka. Hikmat Tuhan taruh atas mereka. Untuk kepala desa bermestaf sampai RW-RT, Tuhan tolong mereka. Hikmat Tuhan taruh atas mereka. Dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dengan takut akan Tuhan. Biarlah kami menikmati kuasa Tuhan melalui pemimpin-pemimpin yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesejahteraan desa menjadi bagian kami. Keamanan, ketentraman desa menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan Batu Karang kami teruskan dalam kuasa tangan Tuhan. Masa depan Batu Karang kami teruskan dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan campur tangan dan Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, para pelayan kami teruskan dalam kuasa tangan-Mu. Hikmat-Mu Tuhan taruh atas mereka. Dalam menjalankan tugas pelayan dengan takut akan Tuhan. Jemaat Batu Karang Tuhan teguhkan, Tuhan berikan hal kedewasaan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam menghadapi tantangan yang ada, Tuhan berikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Biarlah generasi-generasi mendatang menjadi generasi-generasi yang kuat. Generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan yang ada. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat Batu Karang. Kehidupan mereka Tuhan berkati. Rumah tangga mereka. Anak cucu cicit mereka diberkati, sawah ladang ternak mereka diberkati, segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Berikan kami semangat, berikan kami gairah untuk berdoa kepada-Mu, untuk kami bertindak melakukan yang tepat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Kau senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kita bangkit berdiri, haleluya. Tanganmu terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa tinggal bersama dengan kami dari sekarang hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang sudah diberkati bersama saya berkata, kiranya Engkau memberkati aku